Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Beradeta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast sukses bersama YBHK. Di podcast episode ke-69 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah disiplin dan ketangguhan. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, ada Kak Siska. Kak Siska boleh memperkenalkan dirinya? Nama saya Francisca Hanita, biasa dipanggil dengan Siska. Oke, terima kasih Kak. Nah, kita langsung tanya-tanya aja ya Kak. Nah, kenapa sih Kak dulu tuh Kakak milih untuk masuk ke SMP Tarsisius 2? Karena kan dipikir sekolah Katolik terdekat juga, udah gitu kan saya melihat ada BINUS di sana. Siapa tahu dari Tarsi saya bisa kuliah di BINUS gitu, cita-citanya. Dari SMP memang bertekad pengen kuliah di BINUS gitu. Oh gitu, jadi dari SMP udah tahu nih mau kuliah di mana gitu. Keren. Nah, ada gak sih Kak pengalaman-pengalaman menarik selama SMP nih yang masih Kakak inget sampai sekarang? Ada, waktu itu guru-guru ngajarin disiplin. Dari kita kan misalnya waktu sangat dilihat banget ya dulu. Betul. Jadi kalau kita telat 1 detik aja itu pasti ditegur guru. Kenapa kamu telat? Ngapain kamu dari tadi gak masuk kelas? Itu sih disiplinnya yang saya lihat ya dari dulu tuh guru-guru selalu menanamkan. Jadi makanya saya ke bawah sampai sekarang. Oh gitu. Selain dari sisi disiplinnya, ada sisi yang menyenangkannya gak Kak? Ya guru-gurunya ya seperti orang tua sendiri sih. Lebih memberitahukannya tuh jadi ibaratnya kita mencari pengganti orang tua di luar rumah itu melalui guru-guru seperti itu sih. Oh gitu. Terus selain disiplin nih, ada gak Kak nilai-nilai positif lain yang selama SMP itu masih kebawa sampai sekarang? Kekeluargaannya Oh sih. kekeluargaannya. Boleh diceritain gak Kak kekeluargaannya itu dalam bentuk apa gitu? Udah lost kontak berapa tahun ya Bu Katrin, kita dari tahun 99 sampai sekarang. Saya ngeliat Bu Katrin di IG tuh saya teringat ini kayaknya guru saya nih dulu. Dan beliau masih saya kontak, masih baik gitu responnya sampai sekarang. Dan Pak Anton pun pernah saya DM, cuman beliau sibuk kali gitu. Jadi gak jawab, hanya Bu Katrin aja yang ngerespon. Makasih banyak ya Bu Katrin. Jadi guru-guru tidak melupakan anak-anaknya ya Kak? Meskipun saya bandel banget. Nah, boleh gak Kak diceritain bandelnya ini ngapain gitu? Telat masuk sekolah, terus udah gitu suka ngelawan lah secara gak langsung, itu pasti ada gitu. Meskipun pendiam tapi kan dari sisi negatifnya kita pasti ada gitu. Betul. Terus ada gak Kak tantangan yang dihadapin selama sekolah di Tarsisius 2? Ya ada sih, dulu kan keterbatasan ya, internet juga gak ada, Google juga gak ada. Kita pasti harus cari buku, beli buku terus ke mall kayak gitu-gitu. Jadi, oh berarti dari sisi internetnya ya Kak? Iya, oh, tidak gitu. semaju sekarang. Sekarang semuanya sudah pakai Google. Iya, sekarang udah langsung soal apapun pasti bisa dicari. Betul. Kalau dulu harus buka buku satu-satu, cari bukunya di mana gitu ya Kak. Terus kita kan udah bahas tentang masa-masa sekolah nih Kak. Sekarang kita akan bahas tentang masa sekarang nih. Nah itu terkait dengan kegiatan Kakak saat ini gitu. Nah kalau boleh tahu, sekarang Kak Siska ini kerja di mana sih Kak? Saya dosen di Bina Nusantara sama dosen tidak tetap di Dr. Mustopo. Oh keren. Kalau boleh tahu udah jadi dosen berapa tahun nih Kak? Hampir 10 tahun untuk nanti di bulan Maret 2023. Wow, sudah 10 tahun, berarti sudah lama sekali ya Kak. Terus habis itu mata kuliah apa nih Kak yang diampu sama Kakak? Accounting Information System sama Introduction to Accounting. Oh, jadi lebih fokusnya ke accounting gitu ya? Tapi ke teknologinya. Oh, teknologi tentang accounting gitu. Terus itu kalau teknologi tentang accounting itu biasanya ada di fakultas apa sih Kak? Ada di Fakultas Akuntansi ada. Di akuntansi aja? Iya. Oh. Akuntansi sama sistem informasi akuntansi. Jadi di BINUS itu ada akuntansi yang berbau tentang School of Accounting-nya itu sendiri sama sistem informasi akuntansi, dia double degree. Jadi Eskom sama SAK gitu. Oh keren. Terus tadi kan Kakak cerita bahwa Kakak udah jadi dosen selama 10 tahun nih Kak. Boleh diceritain gak sih Kak awalnya nih kenapa sih pengennya jadi dosen gitu? Padahal kan cita-cita kan masih banyak banget nih Kak.
Sana dipikir kerja kantor kok capek ya, lembur terus, monoton, terus merasa dulu kurang ajar sama guru, terus diajar, belajar, terus akhirnya mengajar. Seperti itu sih. Prinsip dari dulu nggak pernah berubah. Oh gitu. Terus syaratnya jadi dosen itu apa Kak? Harus lulus S2 pertama, terus pernah kerja di kantoran juga, kemudian orangnya fleksibel ya, maksudnya kita nggak terlalu memaksakan mahasiswa juga, jadi lebih kayak temen lah gitu, friendly gitu. Oh, selain itu ada lagi nggak Kak? Ya paling ya umum-umum sih, kayak bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Jadi syaratnya paling enggak harus lulus S2 gitu. Nah sekarang masih menempuh pendidikan lagi atau enggak? Iya, saya lagi ngambil S3. Wah, S3 keren. Kalau boleh tahu ambil jurusan apa dan di mana Kak? Dokter ilmu akuntansi, ekonomi akuntansi di Trisakti. Wow, dokter. Amin, mudah-mudahan lagi susun proposal untuk kolokium. Oh, berarti bentar lagi dong Kak? Belum, kalau S3 itu ada 7 kali sidang. Jadi saya baru mau tahap pertama karena kemarin itu sempat tertunda. Oh, 7 kali sidang. Wow. Terus selain dari segi intelektual, ada gak Kak kemampuan lain yang harus dosen tuh punya biar dia itu kayak capable buat jadi dosen? Ya itu, menghargai waktu, terus udah gitu sama mendengar pendapat ya. Jadi mahasiswa kasih kritik, kita harus terima. Jadi kita jangan langsung baper ya, boleh dibilang kayak anak sekarang kan mentalnya langsung gimana gitu. Kalau dosen tuh harus tough. Sama lah kayak guru-guru kan, walau gimana pun anaknya kurang ajar ya kita tetap harus mendidik mereka menjadi lebih baik. Berarti harus tahu dulu nih value-nya jadi dosen tuh apa gitu kan Kak. Oke. Terus boleh dijelasin lebih detail lagi nggak sih Kak tentang mata kuliah yang di Ampu itu? Maksudnya itu spesifik jurusannya itu nanti ngapain akhirnya, terus habis itu kayak syaratnya buat masuk di prodi itu apa gitu? Kan kalau sistem informasi akuntansi kebetulan juga saya kan kemarin itu sempat Agustus akhir ya, menjelang akhir itu diminta jadi narasumber di salah satu universitas di Jambi. Kebetulan karena ikut himpunan Ikatan Cendekiawan Muda Dosen Akuntansi. Nah, di situ saya merasa kalau ilmu itu diperlukan. Kenapa? Karena selama ini kan di daerah kan kita nggak tahu ya, manual kan. Padahal udah teknologi udah canggih gitu. Terus mereka minta saya untuk membantu memberikan motivasi untuk mahasiswanya untuk mau belajar seperti itu. Jadi dari situlah saya memberanikan diri dan menumbuhkan kepercayaan diri dan untuk mau mencoba menulis buku. Oh, buku apa nih Kak? Tentang sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Oh, berarti menjelaskan bagaimana cara menggunakannya atau mempelajarinya gitu ya dengan Kak? Microsoft Access, Visio itu diterapkan. Jadi nanti ke depannya kan di kantor kan kalau misalnya mereka kerja di internal control memang berbeda dengan teori, tapi paling nggak kulit dasarnya udah dapet. Keren sekali sudah jadi dosen, habis itu menulis buku. Wow, sangat keren. Ini Kak, apa tantangannya menjadi dosen? Kan kita tahu nih kan bahwa dosen kan mengajar mahasiswa gitu kan, yang umurnya tuh kayak di rentang umur ya 18 sampai 20 gitu. Nah, tantangannya apa aja sih Kak? Memang beratnya kita tuh sebagai pengajar memang untuk menumbuhkan kepercayaan dan keinginan untuk seorang murid maupun seorang siswa itu untuk mau belajar itu sangat susah. Kadang belum lagi mereka kan alasannya pasti banyak lah. Nah itu yang harus kita dekati gitu lah. Ibaratnya oke, di dalam kelas kamu sebagai dosen dan mahasiswa. Tapi kalau di luar kelas kamu mau berteman, mau cerita apapun silakan. Yang penting menempatkan diri ya Kak. Terus selain itu ada lagi gak Kak tantangan-tantangan lainnya? Ya paling itu kita harus terus update ilmu. Jadi misalnya ada sertifikasi apa yang misalnya kita kebetulan bidang kita ya harus kita ambil gitu. Karena untuk ke siswa juga, ke mahasiswa juga nantinya ilmu itu jadi gak terbatas kita doang yang dapat, tapi banyak orang yang bisa kita bagi. Keren. Jadi dosen gak hanya lulus terus ngajar, tapi dia harus berkembang juga dengan situasi sekarang gitu kan. Apalagi as you know bekerja dengan orang yang masih muda atau the milenial itu tuh benar-benar kita harus putar otak ya Kak, gimana harus caranya. Harus mendekati diri supaya mereka tuh langsung, maksudnya kita tuh gak kesan galak, tapi kita mau
mereka tuh maju lebih dari Iya. kita. Betul, dan itu butuh effort yang mungkin lumayan Sangat. ya Kak. Terus ada gak Kak peluang untuk seorang dosen? Maksudnya kayak ada gak sih jenjang karir untuk kedepannya? Ada, untuk mencapai titik akhir seorang dosen adalah seorang profesor ya. Seperti itu. Jadi makanya tujuan dosen maupun guru itu ya kita mau meningkatkan ilmu, tapi kita harus tetap dibagi ilmu itu. Jadi nggak sendiri kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat. Karena di dosen itu ada pengabdian masyarakat. Oh gitu. Pengabdian masyarakat sebagai dosen itu contohnya kayak apa Kak? Kayak waktu itu saya waktu ngajar di Mercu Buana sempat diminta untuk mengajar anak jalanan di Grogol. Jadi di situ kita juga berbagi sama panti asuhan. Oh, jadi tidak hanya mengajar untuk khusus mahasiswanya, tapi juga ada Masyarakat mengajar luas. untuk masyarakatnya juga. Wow, keren. Terus ada nggak Kak pengalaman menarik selama menjadi dosen? Ada. Boleh diceritain nggak? Ada mahasiswa saya bandel banget. Jadi dia itu datang semaunya, pakai celana sobek dan tidak mandi. Tapi dia waktu mau lulus itu, dia cari saya, kebetulan saya udah keluar dari situ. Dia mengucapkan terima kasih karena saya, dari cara saya ngomong, dari saya mendekati dia sekarang jadi berubah. Berarti itu suatu kebanggaan sendiri ya Kak sebenarnya. Iya, dan ada juga yang udah jadi dosen. Wow. Sebelumnya diajar oleh Kak Siska, terus akhirnya menjadi seorang dosen gitu, mengikuti Ada jejak. beberapa orang. Wow, keren. Terus ada pesan gak Kak untuk generasi muda zaman sekarang nih? Ya harus menghargai waktu, terus disiplin sama orang tua. Jangan sampai kamu melawan, malahan nanti kamu yang rugi sendiri loh gitu. Karena kan kamu harus lebih menghargai orang yang jauh lebih tua dari kamu, supaya kamu nanti suatu saat apa yang kamu dapat bisa kamu bagi ke orang lain. Terima kasih untuk sobat-sobat DBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias Dan Francisca Hanita. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.